Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Ku cinta Kau lebih dalam lagi dan mengasihimu, Bapa. Biarlah kami lebih dalam menyembah-Mu, lebih dalam berada dalam hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi, karena Kau yang melayakkan hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan Engkau, Tuhan, akan ucapan-Mu yang menyertaiku, yang mengurapiku, Yesus.
Kami mau lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, bersama dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati luar biasanya anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Yesus, layakkan kami untuk mengasihi-Mu, layakkan kami untuk mencintai-Mu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Dan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ini betul-betul tanda-tanda makin hari, makin jelas, makin hari, makin nyata dalam hidup ini. Tapi kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir ya. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Sebelum saya khotbah pada pagi hari ini, saya ajak saudara untuk berdoa sebentar. Tuhan beri hikmat buat saya untuk jadi berkat bagi para pemirsa atau para pendengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Bapa yang kekasih di dalam nama Yesus, Kau Allah yang ajaib dan luar biasa. Berikan hikmat buat kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Karena pada bulannya firman itu bersama dengan Allah, firman itu Allah sendiri. Karena itu Roh Kudus hanya Engkau memberikan hikmat buat kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga
hamba-Mu menjadi berkat bagi para pemirsa atau pendengar seperti pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib bagi kami. Sungguh ajaib dan amat ajaib dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami perlaskan dalam satu pribadi yang menjadi kekasih hidup kami. Allahku yang kekal di dalam nama Yesus. Kami perlaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudari kasihan Tuhan. Memang kita tahu situasi, kondisi saat ini makin hari makin jelas, makin nampak. Kalau saudara lihat waktu ini sangat-sangat cepat sekali. 2024 telah kita tinggalkan. Kita masuk 2025. Kita sudah berjalan kurang lebih ini bulan depan sudah pada bulan yang kedua atau Februari. Jadi waktu ini sangat tidak terasa. Waktu ini sangat dipersingkat sekali. Ayo saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sama-sama dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar yang serius. Bahwa ini betul-betul warning buat kita semua. Untuk kita lebih hati-hati, lebih sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Bagaimana hidup ini boleh menyukakan dan menyenangkan hati Allah dalam hidupmu. Karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Dipersingkat itu artinya dipercepat. Ya. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Yang saya akan bahas sekarang ini. Siapa orang pilihan itu? Orang pilihan adalah saudara dan saya. Karena saudara dan saya waktu itu sangat dipersingkat oleh Tuhan. Karena Allah itu Allah yang kasih dan luar biasa. Dia mengasihi kepada kita semua. Tuhan tidak menghendaki manusia itu binasa. Tapi Tuhan menghendaki manusia itu untuk hidup kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Karena itu waktunya dipersingkat. Dia katakan bahwa tidak ada yang selamat. Betul, saudara. Kita tahu waktu-waktu ini, hari-hari ini. Firman Tuhan katakan yang jahat bertambah jahat. Tapi yang kudus bertambah kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sembrono kita hidup. Jangan sembarangan kita hidup. Kita harus tahu. Kita harus sadar bahwa waktu-waktu ini waktu yang jahat. Waktu itu masa-masa yang sulit sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana tahun 2025? 2024 kita sudah tinggalkan. Bye-bye tidak ketemu lagi. Tapi kita masuk 2025. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Seorang bilang semuanya sulit, keadaan sulit, suram dan sebagainya. Memang. Kita tidak perlu lagi mikir sulit dan sulitnya. Tapi kita hanya mikir Allah kita di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan kalau kita di dalam Dia di dalam kita, maka kita akan tenang hidup kita. Yang di luar Dia pasti tidak tenang hidupnya. Tapi yang tenang ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Dia makin besar, kita makin kecil. Dia makin bertambah, kita makin berkurang. Itu yang betul, yang tepat sekali. Karena itu saudaraku kasih Tuhan, kita harus hati-hati untuk bulan-bulan yang akan datang. Banyak BKMG dan sebagainya itu telah memprediksi bahwa iklim atau cuaca ini nanti ekstrim dan sebagainya. Jangan pikirkan itu. Pikir Dia. Karena Dia lebih dari segala-galanya. Dia adalah jaminan bagi saya dan saudara. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur 91 ayat 7. Rebah di sisimu 1.000, sebelah kananmu 10.000. Engkau tidak akan menimpa kamu. Tidak akan menimpa kita. Ini Alkitab, ini janji Tuhan. Janji Tuhan ialah ya dan amin. Firman ini kekuatan Allah di dalam kitab Roma 1 ayat 16. Jadi kita tahu firman ini benar-benar. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tidak ada satupun yang tidak ditepati. Semua digenapi dan semua akan ditepati. Saudara dikasihi Tuhan, 1.000 di sisimu, 10.000 sebelah tidak menimpa kita. Kenapa tidak menimpa kita?
di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-7 ayat yang ke-11 dikatakan, malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita, melindungi jalan kita, segala jalan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, seperti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap orang yang ada di dalam dia ada di dalam kita. Malaikatnya diperintahkan untuk melindungi dan menyertai kita, menjaga kita, memelihara di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu, kalau kita lihat sekarang seorang pejabat lewat, semua dijaga ketat sekali, diperketat sekali. Tapi yang menjaga kita tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di dalam diri kita. Dia ada merawat kita. Dia ada untuk menjaga dan melindungi kita. Yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Betapa bangganya, betapa bahagianya orang-orang yang ada di dalam dia. Sungguh Allah kita di dalam Yesus, Allah yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat keadaan situasi semacam ini, bagaimana apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini? Bagaimana kehidupan ini kita betul-betul mau menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita tidak salah dan betul. Pada prinsipnya, ayo saya ajak semua para pemirsa, para pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita berusaha setiap saat kita boleh menyenangkan hati Bapa. Kalau kita boleh menyenangkan hati Bapa, sekali lagi saya katakan, berkat tidak perlu saudara kejar. Berkat itu akan mengejar saudara dan saya. Baik kesehatan, baik keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi apa yang akan terjadi untuk hari-hari yang akan datang? Kita tidak tahu. Saya tidak berbicara Tuhan datang kapan. Tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, Bapak yang tahu kapan dia datang. Satu rahasia yang luar biasa. Saudara, yang penting bagaimana di dalam kehidupan saudara. Bagaimana dengan hidup ini? Sudahkah hidup ini jadi berkat bagi banyak orang? Dan saya percaya, kalau kita jadi berkat, kita pasti akan diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan ambil di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat 11 dan 12. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama simak bersama. Kita renung bersama-sama apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengantisipasi keadaan situasi dunia saat ini. Karena dunia saat ini sedang ribet, tidak tenang, kacau balau. Semuanya kacau. Di Amerika mungkin sampai hari ini masih terjadi kebakaran di LA. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kita tidak perlu takut. Tidak perlu gelisah. Tidak perlu bingung. Pokoknya apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Yang penting bagaimana hidup ini boleh jadi berkat dan menyenangkan hati Allah. Di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Betapa indahnya, betapa eloknya kalau kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, kalau sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan, tidak lama Tuhan akan segera datang dan menyebut kita semua. Waktu ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang penting kita siap. Bisa juga kita kapan dipanggil Tuhan, kita juga tidak tahu. Yang penting saudara dan saya siap. Janganlah kerajinanmu kendor.
layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Secara jasmani, badan jasmani, kita memang lemah. Menurut karena usia tentunya akan berkurang. Sekarang saya berusia berjalan 74. Tapi saya tidak mau kalah dengan yang muda-muda. Yang penting kita betul-betul ayo benar-benar kita berikan yang terbaik buat Allah kita di dalam Yesus. Sebab kita tahu, kita harus sadar Allah kita di dalam Allah yang ajaib dan luar biasa. Saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita, roh kita menyala, mari kita melayani. Bagi adik-adik atau siapapun juga yang belum melayani Tuhan, ayo ambil bagian untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, saya yakin kalau kita benar-benar hidup ini menyenangkan hati Allah. Berkali-kali saya katakan, berkat tidak perlu saudara kejar, berkat akan mengikuti saudara dan saya. Yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 11-12 adalah satu paket, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain roh kita melayani Tuhan, tapi Tuhan minta supaya kita bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dunia ini memang bukan tempat kita. Tempat kita itu nanti di sono, di sorga. Tidak ada tangis air mata lagi. Kita hanya bersuka cita, bersenang-senang bersama dengan Dia. Saudara dikasih Tuhan, maka itu saya katakan sekali lagi, jangan kita main-main dengan pelayanan kita. Jangan punya motivasi di dalam pelayanan ini. Tapi biarlah kehidupan Tuhan itu lihat hati kita. Tuhan tidak lihat penampilan kita. Tapi Tuhan lihat hati kita, dasar hati kita. Benarkah kita ini benar-benar tanpa motivasi melayani Tuhan dalam hidup? Saya rasa tuh saudara, kalau kita betul-betul hidup ini menyenangkan hati Tuhan tanpa motivasi, mujizat, lepas mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan bertekunlah dalam doa. Satu paket satu. Doa adalah nafas kita. Doa artinya didengar oleh Allah. Karena itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari, hari-hari ke depan kita lebih serius di dalam Dia. Lebih sungguh-sungguh dengan Dia. Lebih melekat dan menyatu dengan Dia. Seperti hanya seperti sepucuk surat dengan perangko yang melekat betul-betul tanpa jarak sekalipun. Tuhan minta di dalam kehidupan saya dan saudara betul-betul melekat seperti perangko dan surat yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi biarlah firman yang singkat ini betul-betul jadi berkat buat kita untuk kita lebih hati-hati di dalam kehidupan kita ini. Nah saudara, kita tahu hari-hari ini hari yang sangat jahat dan amat jahat, tapi yang kudus akan bertambah kudus. Saudara, itulah apa yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini betul-betul jadi berkat buat kita. Satu warning buat kita. Waktu ini betul-betul cepatnya luar biasa. Tanpa diduga, tanpa disangka. Seperti diputar begitu saja. Nah, kenyataannya memang betul begitu, saudara. Saya rasa semua merasakan dalam ini. Bahwa hari-hari ini, hari yang sangat singkat sekali. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami enggak punya Allah seperti Engkau. Engkaulah kebanggaan kami. Engkaulah Yesus Raja kami. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Karena itu Roh Kudus. Saudara bisa ngangkat tangan saudara dan saya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah yang penuh kasih karunia dalammu. Tuhan menghadapkan wajah memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Mulai pagi hari ini sampai Yesus datang dan menjemput kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.